Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan yang puitis dari puisi ataupun dari prosa. Sekarang kita gali dari seorang pemikir bernama Al-Khawarizmi. Ia lahir di Persia di tahun 780 sampai 850. Kita ambil kutipan dari bukunya yang terkenal, The Compendious Book on Calculation. Lebih dari yang lain yang mendorongku berkarya adalah cinta pada ilmu pengetahuan. Apa kearifan yang bisa kita gali dari sini? Kita kisahkan dulu riwayat dari Al-Khawarizmi. Kita mulai dari kata algoritma. Hari ini siapapun yang belajar matematika mengenal algoritma. Apalagi sekarang di era komputer, di era artificial intelligence, di era robotik, di era sistem informasi, algoritma menjadi kata sentral karena ia berarti satu instruksi komputer. Di era komputer, algoritma adalah nyawa. Siapa yang menduga? Algoritma itu adalah bentuk lain dari bahasa Latin algoritmi. Dan algoritmi itu sebenarnya nama seorang tokoh, Al-Khawarizmi. Dialah bapak dari ilmu matematika. 1200 tahun yang lalu, algoritmi atau Al-Khawarizmi ini sudah menciptakan persamaan linier, persamaan kuadrat. Dari rumusan inilah disusun rumusan lain yang lebih kompleks. Al-Khawarizmi termasuk yang awal sekali memimpin library yang dianggap paling hebat di zamannya, yaitu House of Wisdom, Baitul Hikmah. Ini yang orang katakan kumpulan dari berbagai buku-buku penting ilmu pengetahuan. Dari Yunani, dari India, dari Cina, diterjemahkan dalam bahasa Persia atau bahasa Arab. Dengan sendirinya, di era Al-Khawarizmi, ialah pelopor yang memulai bersinarnya ilmu pengetahuan di dunia muslim, sehingga dikenallah di era itu lahirnya aneka penemuan-penemuan ilmu pengetahuan di dunia muslim, tak hanya di bidang matematika, tapi juga di bidang kimia, kedokteran, astronomi, meletup dari wilayah itu. Al-Khawarizmi adalah termasuk yang pertama-tama yang memimpin perpustakaan itu. Baitul Hikmah bertahan dari tahun 800-an hingga tahun 1258 dan akhirnya ia dimusnahkan, dibakar oleh tentara Mongol. Ini peristiwa tragis dalam peradaban. Tiba-tiba tentara Mongol menyerbu Persia, menyerbu Irak, menyerbu Baghdad. Itu perpustakaan dihancurkan. Buku-buku yang begitu besar efeknya pada ilmu pengetahuan dibakar dan dilempar ke sungai Tigris. Di era itu orang mengatakan betapa haru hati mereka melihat sungai Tigris berubah menjadi hitam karena menyerap tinta-tinta puluhan ribu buku dari House of Wisdom. Library yang legendaris itu hilang, tapi memori kita tentang library itu, kenangan kolektif kita tentang House of Wisdom terus tersimpan. Termasuk juga kenangan kita tentang Al-Khawarizmi tetap hadir di sana. Dan semakin kita tahu, Al-Khawarizmi mengalami sendiri betapa di masanya begitu gemilang ilmu pengetahuan itu tumbuh. Penyebabnya apa yang dikutip oleh Al-Khawarizmi, bahwa akar dari semuanya adalah kecintaanku pada ilmu pengetahuan. Sekarang, bagaimanakah rupa dari cinta ilmu pengetahuan di dunia muslim? Kita pun merujuk data. Pertama, data dari penerima Nobel. Sekarang ini, penduduk muslim nomor 2 di dunia
Secara populasi, jumlah mereka 25% dari total populasi dunia. Namun dari segi hadiah Nobel yang pernah diterima oleh populasi Muslim per hari ini hanya 1,4% saja. Kita bandingkan dengan penduduk Yahudi. Dari persentage kita tahu penduduk Yahudi hanya 0,2% dari populasi dunia. Tapi berapa banyak Nobel yang diterima oleh mereka yang berdarah Yahudi? Ternyata 20%. Nah, kita tahu Nobel sekarang ini dianggap puncak dari prestasi ilmu pengetahuan. Dan kita bertanya, di manakah itu intellectual love, cinta ilmu pengetahuan yang dikatakan al-Khawarizmi. Data kedua adalah tentang seberapa banyak populasi yang menulis di jurnal akademik. 1 sampai 14 negara paling banyak yang menulis di jurnal akademik, tak satu pun dari negara Muslim. Negara Muslim baru masuk ke ranking ke-15, yaitu Iran, ranking 17 itu Turki, ranking 19 itu Indonesia. Jadi kita lihat, bahkan dari tradisi menulis di jurnal akademik pun, dunia Muslim rankingnya belasan. Data ketiga, kita lihat dari seberapa banyak dana yang disediakan pemerintah untuk riset dan untuk pengembangan dunia intelektual itu. Umumnya di negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Jepang, 3% dari kekayaan ekonomi mereka digunakan untuk riset dan ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan negara Muslim? Di negara Muslim, dana yang digunakan untuk riset rata-rata di bawah 1,2%. Jadi kita lihat, itulah kondisi sekarang di dunia Muslim. Saat itulah kita kembali teringat al-Khawarizmi yang ikut meletakkan letupan dari The Golden Age of Islam, dan dia katakan awalnya adalah cintaku pada ilmu pengetahuan. Lalu sekarang kita terdiam dan berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita sekarang ini hidup di era Google, public library dari dunia di internet, minta ampun hebatnya. Riset-riset yang tersimpan di era Google ini yang kita bisa akses dari beranda rumah kita, dari handphone kita. Mungkin 1000 kali lebih banyak dari Baitul Hikmah. Cukup dengan handphone bisa kita akses. Begitu besar peluang kita untuk masuk ke dalam library dunia. Maka kita pun secara individual katakan kepada diri kita bahwa kita pun ingin ikut menyumbang berkarya, dan kita mulai dengan apa yang kata al-Khawarizmi, kembangkan cinta pada ilmu pengetahuan. Sampai jumpa.